Profesor Dr. Quraisy Shihab telah mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, di sini kita harus bisa memahami dan kita harus mengerti teman-teman, bahwasannya sekelas Profesor Dr. Habib Quraisy Shihab itu telah mendukung tesisnya Kiai Haji Imad Al-Bantani. Polemik nasab yang beredar sudah 2 tahun yang lalu hingga sampai saat ini belum bisa terselesaikan karena belum ada penemuan, koordinasi, debat antara Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dengan Robito Alawiyah yang selama ini kita tunggu-tunggu agar umat segera mengetahui keabsahan yang sebenar-benarnya. Kalau kita ambil garis bawah, bahwasannya Kiai Haji Imaduddin dalam ceramah berikut ini telah menantang kepada siapapun kaum Ba'alawi untuk diajak diskusi, membuka kitab tentang keabsahan yang diakui oleh kaum Ba'alawi, mengakui sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini perlu kita garis bawahi, bahwasannya tantangan ini bukan berarti adalah suatu kebencian yang diutarakan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, agar kita tidak salah paham dengan bahasa tentang tantangan terhadap para Ba'alawi. Profesor Quraisy Shihab memang mengetahui dan juga mempelajari apa yang telah ditemukan dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu memang sesuai dengan data dan bukti memang yang ada. Nah, ini teman-teman harus ketahui juga. Nah, untuk itu marilah kita lihat terlebih dahulu video ceramah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani berikut ini. Kalau ada yang lain, jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Ba'alawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Ba'alawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Ini jangan framing-framing lagi. Ayo kita ajakkan diskusi. Diskusi Kiai Imad tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang. Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan, aneh nggak mau datang dan aneh nggak mau utus wakil. Diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya, humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Ba'alawi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang gak mau datang. Kenapa itu saya gak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo, tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing-framing itu. Nabi Muhammad adalah manusia yang wajib kita cintai. Selain
Nabi Muhammad, manusia yang wajib kita cintai adalah ahli baitnya Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika diturunkan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man qarabatuka alladhina wajabat alaina mahabbatuhum, siapa kerabatmu yang wajib bagi kami untuk mencintainya? Ketika turun ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, Ibnu Abbas bertanya siapa yang dimaksud kurba. Wa man qarabatuka alladhina wajabat alaina mahabbatuhum, kata Rasulullah Aliyun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan dua anaknya. Itulah yang wajib untuk dicintai, itulah yang dimaksud kurba di dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Zaman ayeuna ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Di mana istidlalna eta jelma? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1, kitab nasab, 2, kitab sejarah, 3, tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golep, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis.
Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Jelas ya teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Teman-teman harus bisa menyikapi dan bisa mengambil intisari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, bahwa polemik nasab yang terjadi hingga sampai saat ini adalah untuk membuka mata umat agar umat ini yang selama ini terdoktrin dengan golongan-golongan kaum Ba'alawi yang notabene mengakui sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya kita itu tunduk patuh kepada para Ba'alawi. Nah, ini yang mengakibatkan berbahaya buat kita. Kesimpulannya, percaya atau tidak percaya itu adalah hak dari teman-teman semuanya. Namun, jadikan semuanya ini adalah ilmu tambahan buat kita semuanya, bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu adalah bukti data yang telah dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, bukan kebencian yang dilakukan terhadap kaum Ba'alawi atau kaum Habaib. Sekali lagi, teman-teman boleh percaya atau tidak, karena kepercayaan itu tergantung dari teman-teman. Cuman dalam video ini adalah ilmu yang harus kita pahami dan harus kita serap agar kita tidak terjerumus ke dalam doktrin-doktrin golongan kaum Ba'alawi yang mengaku sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda? Silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.